Selamat datang di Suara Papua ID. Salam hangat dan penuh semangat untuk Sobat Papua dimanapun berada. Pada episode kali ini, Suara Papua ID akan mengupas sejarah penting tentang The Papuan Volunteer Corps pada tahun 1961 hingga 1962. Siapkan diri Anda untuk menyelami periode krusial dalam perjalanan sejarah Papua, di mana putra-putra Papua mengambil peran penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas wilayahnya. Mari kita saksikan ulas bersama-sama kisah inspiratif tentang keberanian, pengabdian, dan perjuangan rakyat Papua di masa lampau. Sejarah Penting the Papuan Volunteer Corps, 1961-1962. Dalam konteks, pada tahun 1961, Papua baru saja lepas dari kolonialisme Belanda. Di tengah pergolakan politik dan kekhawatiran akan infiltrasi komunis, Belanda membentuk Korps Sukarelawan Papua, The Papuan Volunteer Corps, sebagai pasukan semi-militer untuk membantu menjaga keamanan dan stabilitas. Tujuan: membantu Belanda dalam transisi Papua menuju kemerdekaan. Melatih dan membekali orang Papua untuk memelihara keamanan internal. Menjaga stabilitas dan mencegah infiltrasi komunis. Anggota Korps ini terdiri dari sekitar 300 orang Papua yang direkrut dari berbagai suku dan wilayah. Mereka dilatih dalam taktik militer dasar, patroli, dan intelijen. Aktivitas: melakukan patroli keamanan di berbagai wilayah Papua. Membantu Belanda dalam operasi militer melawan gerakan separatis. Memberikan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat Papua tentang keamanan dan pertahanan. Alasan pembubaran: pada tahun 1962, setelah Papua diintegrasikan ke Indonesia, Korps Sukarelawan Papua dibubarkan. Mantan anggotanya diintegrasikan ke dalam ABRI, sekarang TNI, atau kembali ke kehidupan sipil. Pentingnya sejarah ini. The Papuan Volunteer Corps merupakan salah satu momen penting dalam sejarah Papua. Ini adalah pertama kalinya orang Papua dilibatkan dalam pasukan semi-militer dan memainkan peran dalam menjaga keamanan dan stabilitas wilayahnya. Apa yang harus dilakukan orang Papua untuk merebut kembali kemerdekaan? Memperkuat persatuan dan kesatuan, mengatasi perbedaan suku dan bahasa untuk membangun gerakan yang solid. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan politik, memahami sejarah dan hak-hak politik mereka sebagai orang Papua. Melakukan perlawanan non-kekerasan, mengadopsi strategi perlawanan damai seperti demonstrasi dan diplomasi internasional. Mempromosikan dialog dan negosiasi, mencari solusi damai dengan pemerintah Indonesia melalui dialog yang konstruktif. Mendapatkan dukungan internasional, menggalang solidaritas dan dukungan dari komunitas internasional. Penting untuk diingat bahwa perjuangan merebut kembali kemerdekaan adalah proses yang panjang dan kompleks. Membutuhkan kesabaran, strategi yang matang, dan persatuan dari seluruh rakyat Papua. Catatan: informasi ini berdasarkan sumber sejarah yang tersedia. Situasi di Papua saat ini kompleks dan multidimensi. Penting untuk selalu mengedepankan perdamaian dan dialog dalam menyelesaikan konflik. Demikian pembahasan kita kali ini tentang The Papuan Volunteer Corps, 1961 hingga 1962. Semoga informasi ini dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan Sobat Papua tentang sejarah tanah kelahirannya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel Suara Papua. 80. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video informatif dan inspiratif lainnya. Bagikan video ini kepada teman, keluarga, dan kerabat Anda agar lebih banyak orang yang mengetahui sejarah Papua. 20 langkah konkret menuju kemerdekaan bangsa Papua. Persiapan yang dapat kami sajikan. Memperkuat persatuan dan kesatuan, mengatasi perbedaan suku dan bahasa, membangun rasa solidaritas dan identitas nasional Papua yang kuat. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan politik, memahami sejarah, hak-hak politik, dan strategi perjuangan kemerdekaan Papua. Membangun kepemimpinan yang visioner dan terpercaya, mempersatukan tokoh-tokoh Papua yang memiliki visi dan strategi yang jelas untuk mencapai kemerdekaan. Mobilisasi. Memperluas jaringan dan gerakan pro-kemerdekaan, menjangkau berbagai elemen masyarakat Papua, termasuk diaspora, untuk terlibat dalam perjuangan. Melakukan kampanye damai dan edukasi publik, meningkatkan kesadaran internasional tentang situasi di Papua dan hak rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri. Menggalang dukungan dari organisasi internasional, membangun hubungan dengan organisasi HAM, Gerakan Pembebasan Nasional, dan komunitas internasional yang mendukung kemerdekaan Papua. Diplomasi. Mempromosikan dialog dan negosiasi, mencari solusi damai dengan pemerintah Indonesia melalui dialog yang konstruktif dan bermartabat. Mendorong intervensi internasional, mengajukan petisi dan advokasi ke PBB,
mahkamah internasional, dan organisasi internasional lainnya untuk menekan Indonesia. Membangun hubungan dengan negara-negara sahabat, menggalang dukungan politik dan diplomatik dari negara-negara yang mendukung kemerdekaan Papua. Perlawanan. Melakukan perlawanan non-kekerasan, mengadopsi strategi perlawanan damai seperti demonstrasi, boikot, dan mogok massal. Melakukan perlawanan sipil, membangkang terhadap kebijakan dan aturan pemerintah Indonesia yang dianggap tidak adil dan diskriminatif. Melakukan aksi-aksi simbolik, mengibarkan bendera bintang kejora, menyanyikan lagu-lagu perjuangan, dan melakukan ritual adat untuk menunjukkan identitas dan tekad kemerdekaan. Pertahanan. Membentuk organisasi pertahanan rakyat, melatih dan mempersiapkan rakyat Papua untuk melindungi diri dari represi dan kekerasan aparat keamanan. Melakukan perlawanan bersenjata, sebagai pilihan terakhir jika semua cara damai telah gagal. Pembangunan. Membangun pemerintahan sipil yang paralel, menyiapkan struktur pemerintahan yang akan mengelola Papua setelah kemerdekaan. Mengembangkan ekonomi kerakyatan, membangun sistem ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat Papua. Melestarikan budaya dan adat istiadat, menjaga identitas dan warisan budaya Papua yang kaya. Pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan, membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan mencerdaskan rakyat Papua. Mengembangkan sumber daya manusia, mempersiapkan generasi muda Papua yang mampu memimpin dan membangun bangsa yang merdeka. Pemulihan. Membangun kembali Papua pasca kemerdekaan, melakukan rekonsiliasi dan pemulihan trauma akibat konflik dan kekerasan di masa lalu. Catatan, 20 langkah ini hanya contoh dan tidak bersifat mutlak. Strategi yang tepat untuk mencapai kemerdekaan Papua harus dikaji dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Penting untuk selalu mengedepankan perdamaian dan dialog dalam menyelesaikan konflik. Salam penutup dan semangat untuk para pejuang Papua. Sobat Papua yang gagah berani, materi tentang sejarah The Papuan Volunteer Corps telah sampai di penghujungnya. Ingatlah, perjuangan untuk kemerdekaan Papua adalah perjuangan yang mulia dan membutuhkan tekad yang kuat serta kesatuan dari seluruh rakyat Papua. Para pendahulu kalian telah berjuang dengan gagah berani, dan kini tongkat perjuangan ada di tangan kalian. Mari kita renungkan bersama beberapa kutipan semangat dari para pejuang dunia. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada sikap apatis dalam menghadapi ketidakadilan. Elie Wiesel. Kebebasan itu tidak pernah diberikan, ia harus diperjuangkan. Franklin D. Roosevelt. Lebih baik mati dengan berhormat daripada hidup dengan penuh kehinaan. Sukarno. Keadilan itu mungkin tertunda, tapi tidak akan pernah bisa dielakkan. Martin Luther King Jr. Suara Papua ID. Bersama Sobat Papua dalam perjuangan ini. Tetap semangat, terus kobarkan api persatuan, dan jangan pernah menyerah untuk meraih impian kemerdekaan Papua. Salam perjuangan!